Dengan teknik dan strategi seperti ini, saya sudah berhasil menjual kurang lebih 2.000 item produk di salah satu toko online saya. Belum termasuk penjualan di beberapa toko saya yang lain. Dan keuntungannya 6 kali lipat dari harga supplier saya. Yuk teman-teman yang masih belum subscribe, di-subscribe dulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, jumpa lagi. Saya akan mau sharing teknik dan strategi jualan online yang berhasil saya lakukan dan saya terapkan pada salah satu produk yang saya jual di toko online saya di Tokopedia. Dan saya juga menjual produk ini dengan harga mahal, bisa laku, laris setiap hari. Produknya yaitu pulpen. Dan pulpen ini saat ini sudah terjual. Saya sudah berhasil menjual sebanyak kurang lebih 2.000 produk terjual di salah satu toko saya di marketplace di Tokopedia. Belum termasuk penjualan saya di beberapa toko saya yang lain karena saya memiliki banyak toko di setiap marketplace. Ya, tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Ada yang 3, ada 4, ada yang 5. Dan produk ini saya jual dengan harga 30.000 untuk satu piece saja. Satu pulpen ini saja. Produk ini bisa laris di toko saya karena teknik dan strategi yang saya terapkan berbeda dengan para reseller atau para dropshipper yang lain yang menjual produk ini. Ya, sehingga saya bebas dari persaingan, saya tidak ada saingan sama sekali, bahkan saya menjual produk ini dengan harga mahal, tetap bisa laris, laku. Dan pulpen ini saya beli dari supplier, sangat murah dengan harga hanya kurang lebih 5.000 satu piece dan saya menjualnya 6 kali lipat keuntungan saya dapatkan. Sebenarnya pulpen ini banyak yang menjual, tidak hanya saya yang menjual produk ini, tetapi mereka menjual dengan harga yang sangat murah, hanya 7.500 satu piece saja, sedangkan saya 30.000. Dan toko yang menjual ini juga tidak begitu laris di toko mereka, tetapi di toko saya itu sangat laris sekali, bahkan nomor satu penjualan terbanyak yaitu toko saya. Dan kemarin ada yang membeli produk ini 10 piece dan totalnya dia bayarkan 300.000 hanya untuk 10 piece saja. Tentu keuntungannya sangat besar sekali. Lalu teknik dan strategi yang saya terapkan pada produk ini. Yang pertama, di awal saya melihat masih banyak peluang untuk bisa laris produk ini kalau dijual. Tetapi ada masalah di mana saya menemukan sebuah masalah atau kendala dalam pemasarannya. Karena di mana produk ini saya paham betul ketika supplier saya menjual pertama kali dan saya coba menjual juga di toko saya waktu itu. Pertama kali harganya ini 50.000 satu piece ya dari supplier, kemudian saya jual dengan harga 70 ribuan. Kemudian tidak lama kemudian produk ini mulai turun harganya. Jadi mereka menjual hanya 35.000 satu piece. Kemudian tidak beberapa lama lagi ada penurunan lagi, ada perubahan di mana mereka sudah tidak menjual untuk satu piece. Jadi mereka menjual, dari supplier saya menjualnya dalam satu box. Jadi dalam satu boxnya terdapat 10 piece pulpen ini untuk satu box, dan satu boxnya harganya dari supplier ini kurang lebih 50.000, dan kalau dihitung berarti satu piece ini hanya 5.000 saja harga satuannya. Nah, dari sini saya mulai melihat ada peluang dan juga ada permasalahan di mana pasti reseller dan dropshipper yang bergabung dengan supplier saya ini pasti menjual dengan satu box juga. Akhirnya saya coba riset lah di pasar, di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Ternyata produk ini ya tidak begitu banyak yang menjual satuan. Ya, karena supplier saya menjualnya satu box isi 10 piece. Dan saya melihat peluang di sini di mana nggak mungkin ada orang yang mau membeli pulpen. Dia maunya 10 piece langsung. Tentu tidak begitu banyak yang mau membeli dalam satu box. Paling satu atau dua piece ya dia butuhkan. Akhirnya saya lihat peluang ini dan ternyata tidak begitu juga yang menjual untuk satuan, bahkan ada yang menjual hanya 7.000. Mulai dari sini saya kepikiran. Akhirnya saya coba ya membeli sebuah kertas di mana kertas packaging ini biasa saya gunakan.
Akhirnya saya coba buatlah packaging untuk saya bisa menjual satuan produk ini. Akhirnya terjadilah sebuah box yang saya buat, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga yang tidak ada logonya, ya, tinggal di print kok, ya. Ini ukuran A4 dan bisa saya dapatkan 2 box atau 2 packaging untuk satu pulpen ini. Nah, dari sini saya mulai bentuk packagingnya, saya pasarkan di beberapa toko saya. Ternyata produk ini laris. Bahkan saya menjual dengan harga mahal, tetap ada yang laku. Tetap laris sampai hari ini, tetap laris. Dan toko yang lain tidak begitu laris. Kenapa? Mereka hanya menjual produknya satuan, tapi tidak ada box. Karena dari supplier nggak ada boxnya. Dan mereka menjualnya hanya satu biji seperti ini. Dan tentu orang melihatnya kayak nggak ada nilai. Padahal pulpen ini sangat bagus. Ya, bahkan dari desainnya juga bagus, tintanya juga bagus. Tetapi karena tidak ada box khusus, tidak ada spesial, jadi nggak begitu elegan untuk dilihat gitu. Sehingga nggak ada nilai tambah terhadap produk ini kalau dijual satuan tanpa box. Akhirnya saya buatlah box ini. Nah, dari sini saya juga mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan akhirnya saya juga memainkan stok, di mana saya juga pernah bahas di video saya sebelumnya. Ada strategi stok yang saya terapkan di supplier saya. Akhirnya saya bisa menguasai pasar ketika supplier saya kehabisan stok dan saya memegang kendali terhadap stok produk ini. Jadinya akhirnya para reseller, para dropshipper yang memang kami sama-sama memiliki supplier yang sama, akhirnya mereka mau membeli di tempat saya dengan harga mahal. Dan saya mendapatkan keuntungan lebih besar lagi, bahkan penjualan saya meningkat 2 kali lipat ketika produknya sudah mulai habis di supplier saya. Dan saya mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan beginilah strategi yang saya terapkan dan teknik jualnya yang saya terapkan pada produk pulpen ini. Dan teman-teman bisa lakukan juga, ya. Tentu di setiap produk berbeda strategi yang bisa kita terapkan. Kalau mungkin pulpen ini saya bisa lakukan packaging ulang, belum tentu di produk lain saya bisa lakukan packaging dan bisa laku, belum tentu. Jadi setiap produk itu kita harus melihat dulu apakah ada peluang untuk laris, apakah ada permasalahan di pasaran dalam bentuk pemasarannya atau tidak ada. Kalau ada yang bisa kita temukan permasalahan dalam pemasarannya, kita bisa ambil peluang. Kira-kira apa strategi yang kita lakukan? Tentu untuk mengetahui ini ada pengalaman sebelumnya yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran yang dari kegagalan yang kita alami sebelumnya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, pahami dulu, ya, cara jualan online seperti apa. Kemudian tetap jualan, jangan patah semangat ketika kamu belum mendapatkan orderan. Tetap jualan. Suatu saat kamu akan mendapatkan pengalaman, pembelajaran dari kegagalan yang sudah kamu alami. Sehingga ketika kamu sudah banyak pengalamannya, akhirnya kamu bisa menemukan sebuah ide dan menemukan sebuah celah dalam sebuah peluang untuk menjual sebuah produk dan bisa laris, bisa laku setiap hari bahkan. Dan inilah yang saya lakukan. Ada beberapa strategi yang mungkin sudah saya bahas juga dan saya akan terus share buat teman-teman semuanya. Strategi-strategi yang saya selalu temukan dan saya tidak akan pernah pelit untuk berbagi ilmu bagi teman-teman semuanya. Ya, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.